Shalom, kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun kalian berada. Mari kita siapkan hati kita sebelum mendengarkan renungan dalam acara Intim dengan Allah. Kita nyanyikan satu buah lagu. Ini adalah iman kita bahwa Allah selalu setia bersama kita, selalu menopang kehidupan kita. Amin. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mata
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami mau mendengarkan Tuhan sedikit renungan pada hari ini. Kiranya Engkau membuka hati pikiran kami Tuhan, agar renungan ini dapat merema dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara kekasih dalam nama Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Intim dengan Allah. Renungan kita Kamis 2 Februari 2023 bertema Tulah sebagai proses pembelajaran. Saya berharap Bapak Ibu saudara kekasih juga sudah membaca kitab Keluaran pasal 7 sampai pasal yang ke-9. Renungan kita berpusat pada Keluaran 7 ayat 17. Saya bacakan, sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Saudaraku, tulah adalah kemalangan yang menimpa yang disebabkan oleh kutuk atau hukuman. Menurut gambaran Alkitab dinyatakan bahwa Tuhan menghukum para musuhnya dengan tulah atau penderitaan. Misalnya seperti tulah yang terjadi pada Mesir, karena Firaun, pemimpin bangsa itu menghambat bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Saudara, bangsa Israel ini merupakan bangsa yang hidup di tanah Kanaan. Kanaan adalah istilah kuno untuk menyebut daerah yang meliputi Israel, Palestina, Lebanon, serta sebagian Yordania, Suria, dan sebagian kecil Mesir timur laut. Karena bencana kelaparan, bangsa Israel pindah ke tanah Mesir. Itu bisa kita baca di Kejadian 46 ayat 3 sampai 4. Di Mesir, bangsa Israel terus berkembang menjadi suatu bangsa yang besar dan jumlahnya banyak. Firaun yang menjadi penguasa Mesir saat itu khawatir kalau bangsa Israel nantinya membelot dan berbalik menjadi pemberontak. Berbagai cara dilakukan oleh Firaun supaya bangsa Israel tidak semakin banyak dan memberontak. Salah satunya dengan kerja rodi. Kerja rodi ini dilakukan oleh bangsa Israel untuk membangun Mesir, sehingga membuat mereka terus-menerus mengeluh. Keluaran 1 ayat 11. Saudara, tercatat di Alkitab, keluhan bangsa Israel itu didengar oleh Tuhan sehingga Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Keluaran 7 ayat 1 sampai 2. Awalnya Musa datang kepada Firaun dengan baik-baik dan memintanya untuk membebaskan bangsa Israel. Akan tetapi Firaun mengeraskan hati, bahkan memberatkan perbudakan dengan kerja paksa yang lebih berat. Hal itu menyebabkan Tuhan menurunkan tulahnya kepada Firaun dan Mesir karena memperbudak bangsa Israel. Tulah itu tidak turun secara langsung semuanya, akan tetapi secara bertahap. Tuhan menurunkan 10 tulah sebagai proses pembelajaran bagi Firaun dan bangsa Mesir agar Firaun dan bangsa Mesir menghormati Tuhan, serta sebagai upaya peringatan untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Berikut ini adalah 10 tulah yang diturunkan oleh Tuhan. Tulah pertama yang diturunkan Tuhan adalah air menjadi darah. Keluaran 7 ayat 14 sampai 25. Seluruh air yang berada di tanah Mesir tiba-tiba menjadi darah, berubah air menjadi darah. Kemudian diikuti oleh tulah yang kedua, yaitu banyaknya katak yang muncul. Kemudian memenuhi negeri Mesir. Keluaran 8 ayat 1 sampai 11.
Katak-katak itu muncul dari sungai Nil menuju rumah-rumah rakyat hingga menuju istana. Bahkan katak-katak itu memenuhi tempat tidur Firaun. Katak hilang, Tuhan menurunkan tulah yang ketiga berupa nyamuk. Nyamuk memenuhi seluruh Mesir. Debu dan tanah yang ada di Mesir tiba-tiba berubah menjadi nyamuk yang begitu mengganggu manusia dan binatang. Kita bisa baca di Keluaran 8 ayat 16 sampai 19. Kemudian Mesir dipenuhi oleh lalat pikat. Keluaran 8 ayat 20 sampai 32. Setelah hilang nyamuk, Tuhan kemudian menurunkan tulah berupa lalat pikat. Lalat pikat itu datang menyerbu seluruh Mesir, kecuali tanah Goshen yang ditempati oleh bangsa Israel. Kemudian berlanjut dengan penyakit sampar pada ternak. Keluaran 9 ayat 1 sampai 7. Kali ini Tuhan menurunkan penyakit sampar. Yang diturunkan Tuhan itu menyerang ternak penduduk Mesir dengan dahsyat. Berbagai tulah yang terjadi masih belum menggerakkan hati Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Berikutnya adalah penyakit sampar. Setelah penyakit sampar, setelah itu ada penyakit bara di Keluaran 9 ayat 8 sampai 12. Setelah penyakit sampar hilang, muncul bara yang membuat penderita ditumbuhi oleh bisul, yang mengeluarkan nanah. Tuhan kemudian juga menurunkan penyakit bara kepada penduduk Mesir sebagai tulah yang keenam. Selanjutnya adalah hujan es. Keluaran 9 ayat 13 sampai 35. Jadi berbagai penyakit diturunkan. Tuhan juga kemudian menimpahkan bangsa Mesir dengan hujan es yang sangat dahsyat. Bahkan hujan es itu disertai oleh api yang menyambar ke bumi. Akibatnya begitu banyak yang binasa, baik manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan, kecuali tanah Goshen. Tulah ke-8 adalah tulah belalang. Kita bisa baca di Keluaran 10 ayat 1 sampai 20. Berikutnya juga ada tulah gelap gulita di Keluaran 10 ayat 21 sampai 29 sebagai tulah yang ke-9. Setelah berbagai tulah tidak membuat Firaun itu membebaskan bangsa Israel, Tuhan pun menurunkan tulah yang terakhir. Tulah terakhir itu berupa kematian seluruh anak sulung di seluruh Mesir. Keluaran 12 ayat 29 sampai 30. Tidak hanya manusia, tetapi semua ternak, anak sulung dari ternak, hewan-hewan itu, budak, bahkan tawanan, hingga anak sulung yang ikut selama ada di kerajaan Mesir saat itu pun ikut mati semua. Hal itu kemudian membuat Firaun membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Musa kemudian membawa pergi seluruh bangsa Israel itu hingga mencapai Laut Merah. Meski telah membebaskan bangsa Israel, Firaun berubah pikiran dengan mengejar hingga Laut Merah. Musa kemudian mendapat perintah untuk membelah Laut Merah dengan tongkatnya supaya dapat menyeberang. Namun Firaun yang mengejar ikut menyeberangi Laut Merah. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Firaun dan serdadunya dan pasukannya itu ditenggelamkan oleh laut dan akhirnya mereka mati. Refleksi, akibat tulah itu orang-orang Mesir begitu sengsara dan Firaun akhirnya berkata, "Musa, kami telah terima pelajaran kami. Bangsa Israel boleh pergi sekarang." Tulah Mesir sebagai proses pembelajaran bagi kita bahwa segala penolakan atas perintah Tuhan ada konsekuensinya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa ketika kami tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan, maka akan ada konsekuensinya. Oleh karena itu, tuntun kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang tahu dan mengerti, bahkan melakukan kehendak Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami terima firman-Mu dalam nama Yesus, dan sepanjang hari ini kami menyerahkan keberadaan kami, segala pekerjaan kami, dan seluruh rangkaian rencana kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bersama Allah kami berhasil, dan langkah-langkah kami Tuhan buat beruntung. Biarlah Tuhan pakai setiap kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.